biasa. Allahu Akbar. Sukses. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak-banyak kenikmatan yang la tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Bahkan ada kenikmatan yang tanpa kita memintanya, Allah berikan kenikmatan itu. Salah satu dari nama-nama yang penuh dengan kemuliaan yang Allah miliki adalah Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab? Maha memberi tanpa diminta. Masya Allah. Allah itu maha pemberi tanpa diminta. Jadi kita nggak minta sama Allah, Allah kasih. Masya Allah. Dan ada satu kenikmatan yang Allah kasih tanpa kita minta, teman-teman. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan Islam. Berjuta-juta Allah kafirkan di muka bumi ini, tapi Allah pilih kita menjadi orang-orang yang muslim. Takbir. Allahu Akbar. Di pembukaan surat Al-Hijr, Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu pada saat mereka di hadapan Allah, mereka meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang muslim. Mereka meminta. Tapi hari ini kita tidak meminta kepada Allah, Allah kasih kita dinul Islam. Subhanallah. Dan yang antum hafal di akhir-akhir surat An-Naba bagaimana? Ya laitani kuntu turaba. Itu orang-orang kafir bilang, ya Allah kalau begini dulu mendingan kita jadi tanah aja dah. Ya, bahasa Bekasinya begitu. Sampai-sampai mereka minta gitu. Saking mereka tidak bisa merasakan kedahsyatan kenikmatan al-Islam ini. Oleh karena itu, pada saat kita tidak meminta dan Allah kasih, semoga Allah mewujudkan apa yang kita minta, yaitu terbukanya pintu surga untuk kita semuanya, insyaallah. Amin. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Itu yang kita minta. Dan semoga Allah ijabah itu semua doa-doa kita. Amin. Insyaallah. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lahir dalam keterbatasan. Jadi ini antum semuanya ceritanya nih ya. Ceritanya dalam keterbatasan. Ceritanya benar apa enggak tahu. Benar enggak sih? Benar. Ini enggak ngaku. Enggak mau ngaku. Iya. Jadi Rasulullah itu belum lahir udah ditinggal sama bapaknya. Baru lahir sebentar udah ditinggal sama ibunya. Belum lama berinteraksi sama kakeknya ditinggal. Baru berinteraksi belum lama sama pamannya meninggal. Ketemu sama istri yang dicintainya meninggal. Masya Allah. Banyak keterbatasan Rasulullah, tapi justru keterbatasan yang Rasulullah rasakan, beliau menjadi orang yang hebat. Peristiwanya menarik. Ketika Rasulullah SAW masih kecil, sedang kumpul di rumah kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Ini Muhammad kecil ini sering dikerjain. Pada saat lagi pada mau makan, piringnya itu suka diambil sama saudara-saudaranya. Baru makan, udah habis duluan. Baru mau makan, udah habis duluan gitu. Kakeknya suka nanya, Muhammad, ente udah makan belum? Hehehe, digitu doang. Kenapa? Karena udah diambil sama saudara-saudaranya. Apa kata Muhammad kecil waktu bilang? Kek, mulai hari ini aku akan menjadi orang yang mandiri. Mantap. Usia 6 tahun udah keliling-keliling dunia. 12 tahun udah latihan menjadi seorang entrepreneur. Usia 25 tahun melamar seorang saudagar wanita. Siapa? Khadijah. Kenapa Khadijah mau? Karena akhlaknya. selain akhlaknya apa lagi? Jujurannya. Apa lagi? Ganteng. Yang gak jauh beda sama Ustadznya lah gitu. Yang mana Ustadz? Yang mana? Ustadz Awang mana Ustadz Awang? Ya enak ada senior gitu kan. Nanti saya pulang sendiri lagi, nggak bisa berenang soalnya gitu ya. Yang kenapa dia mau? Karena kenapa? Muhammad muda kaya waktu itu. Wih. Tahu maharnya ketika mau melamar Khadijah? Berapa? Kebanyakan. 100. Kebanyakan juga. Ini kok dinawar-nawar begini gitu. Ini sejarahnya benar yang mana yang dibaca nih? 40. Berapa? Versi. 20? Onta muda. Bukan yang udah kakek-kakek, nggak laku. Satu onta muda itu kurang lebih 20 jutaan dulu tahun 2000. Berarti kalau 20 juta kali 20 berapa? 200.
400 juta. Wede. Cakep. Itu 400 juta diseret-seret. Khadijah nikah sama ane ini 400 juta. Weh, keren. Kalau ente ini ngelamar akhwat bawa 400 juta, itu akhwat mau apa enggak? Mungkin. Hah? Nggak nolak. Gak mau? Nggak mau. Gak mau. Pintar nih. Ngajinya pintar. Berhasil. Subhanallah. Dahsyat. Luar biasa. 400 juta. Ini belum sama emasnya 12 ons emas. 12 ons. Ini ibu-ibu kalau 12 ons ini berapa ya, Bu? Saya bukan tukang emas jadi nggak ngerti soalnya nih. Gitu. Ya pokoknya dia udah kaya deh gitu. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia jualan, dia berdagang. Nah tadi tuh betul yang dibilang. Salah satu karakter Rasulullah adalah apa tadi? Jujur. Amanah. Ketika dia jujur, dia amanah, dia berhasil. Ceritanya begini. Kalau saudagar-saudagar Quraisy itu kalau berdagang sama Muhammad Muda nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Karena ini Muhammad jujur banget dagangnya. 5.000 udah 5.000 dia beli gitu. Kata Muhammad Muda bilang begini sama pedagang-pedagang yang lain. Ente kalau mau sukses dagang yang benar. Orang kafir Quraisy nggak mau tuh dagang yang benar. Sampai dia bilang begini. Kita kalau ada si Muhammad ikut dagang, kita kesiksa, rugi kita. Kenapa? Dia jujur banget gitu. Udah ente Muhammad kalau mau dagang, mau jujur. Jangan dicampur dagang sama jujur. Dia dagang jujur gitu. Bilangnya begitu. Sampai ini pedagang-pedagang Quraisy mau ngisengin si Muhammad Muda. Kumpul-kumpul kayak begini. Kita kerjain nih Muhammad Muda gitu. Gimana caranya? Dalam teori ekonomi suka denger nggak yang namanya dumping price, predatory pricing. Apaan tuh? Jadi jual harga di bawah rata-rata. Obral. Biar mampus nih Muhammad. Kita obral. Yang nggak kuat modal mati itu dagangan. Jadi gimana udah dipilih, ayo habis 2 beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3 terus aja. Habis tuh semua barang. Si Muhammad bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dagangan bukan Dagangannya bukan punya dia. Pintar nih, siapa namanya nih? Yang mana tuh? Dapat hadiah tuh. Mana orangnya? Mana orangnya? Bener nih ngajinya nih. Oh, hadiahnya di kardus. Pakua. Oh, door prize. Jadi yang bener jawabnya dapat hadiah. Saya mau jawab benar deh. Ulang. Ini di dalamnya ada handphone. Ini siapa nih? Oh, besok rekam. Oh, dia. Oh, ada rekaman nih. Nah, ini hadiahnya nih. Mas, hadiahnya Mas. Siapa tadi? Mana? Ini masuk kamera. Anda tertangkap kamera. Lambaikan tangan. Ya. Nyerah dong. Oke. Kita lanjut ya. Sampai mana tuh tadi? Sampai Dumping. Dumping price. Si Muhammad nggak berani karena kenapa? Ini dagangan bukan punya dia. Kalau dia ikut-ikutan, habis dia. Khadijah, dagangan kita habis. Oh, cakep. Untung kagak rugi. Ente bukan dagang, sodakoh itu namanya gitu kata si Khadijah. Dia nggak bisa. Akhirnya kenapa? Karena dia cerdas dan dia jujur, dia diem dulu. Semua dagangan-dagangan Quraisy itu pada laku, tapi nggak untung. Pulang ke Mekah, rugi semuanya. Tapi yang namanya si Muhammad Muda, karena dia amanah, dia jujur dan dia juga cerdas, dia mikir begini, dagangan udah habis, pembeli masih banyak. Artinya apa nih? Kekurangan barang. Pinter siapa itu? Cakep. Dapat hadiah. Syah. Ayo dia. Maju. Ini mana? Oh, tuh dia. Subhanallah. Jadi kan kekurangan barang. Bahasa ekonominya, teorinya antara supply dengan demand nggak seimbang. Jadi mau nggak mau ketika supply-nya sedikit, demand-nya minta, maka harganya dibeli dengan harga biasa pasti dibeli. Mau harga 5.000 dinaikin 10.000 tetap kebeli. Habis tuh barangannya Muhammad Muda. Semua pedagang Quraisy rugi pulang ke Mekah. Cuman ada satu si anak muda yang untung pulang ke Mekah. Siapa namanya? Pinter semuanya. Dapat semua dong. Enggak. Ada ini nggak cukup gitu ya. Begitu deh kira-kira nih Muhammad Muda. Nah ini teman-teman sekalian, sama-sama kita sekarang mungkin berpikir kita sedang dalam keterbatasan.
Jadi jangan sampai keterbatasan yang kita hadapi sekarang, jangan sampai membatasi semangat kita untuk meraih kesuksesan. Betul teman-teman? Betul. Jangan membatasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Karena kenapa? Ini nih rahasianya nih. Dengerin. Semua orang pasti mau sukses. Betul ya? Pasti. Ada orang punya ilmu, dia nggak punya Allah. Bisa nggak dia sukses? Bisa. Bisa. Dunia dengan. Orang kafir begitu. Dia punya ilmu bisnis, tapi dia nggak kenal Allah jadi orang kaya. Nih antum lihat tuh, ada apa? Bukan yang ini, bukan abang yang ini, bukan. Itu tuh gedung yang sebelah sana tuh. Itu 1, 2, 3, 4 lihat ya. Itu yang kayak hotel gitu. Itu kan punya Agung Sedayu Group. Itu bisnisnya dia tuh bikin gedung-gedung kayak gituan. Jadi miliarder. Itu juga orangnya yang matanya segaris-segaris segini. Maksudnya? Pinter. Tapi nggak dapat hadiah. Kegampangan itu mah gitu ya. Kesebelahnya sono lagi ada Ciputra. Wah, sama juga, matanya segaris juga. Sebelahnya Ciputra lagi tadi kita lewatin. Ada Agung Podomoro, sama dia juga. Matanya segaris-segaris juga. Ini mata-mata kayak kita begini, belum ada yang punya kayak begituan. Wah, aduh, ini repot. Ini bukti kalau ada orang punya ilmu tapi dia nggak punya Allah bisa sukses, bisa jadi pengusaha, bisa. Lalu ada tipe orang yang kedua, dia punya ilmu, dia punya Allah, bisa sukses ya? Bisa. Lebih bisa. Siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia orang pertama yang mengajarkan tentang kesuksesan. Dikasih tahu tuh, semua sahabatnya pada sukses. Ada Abdurrahman bin Auf, betul ya? Ada Utsman bin Affan, yang katanya hartanya masih ada sampai sekarang nih. Investasinya masih ada, dihitung-hitung masih ada. Nggak ngerti dia tuh kekayaannya kayak apa. Dulu kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu bisa menghidupi, ini katanya nih, bisa menghidupi satu kota Jakarta. Widih, Masya Allah. Ini kan pulau 1000, cuman sebagiannya. Kalau Jakarta kan ada Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Itu bisa dihidupin dengan anak muda yang namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai dia bilang begini waktu di kota Madinah. Warga Madinah, kalau ente ada punya utang sini, ketemu sama Abdurrahman bin Auf. Ane bayarin utang ente, nggak perlu ganti. Anak muda yang belum nikah, udah belum ada nikah kan? Datang ke Abdurrahman bin Auf. Udah nggak ada. Yang udah nikah? Yang baru sekali. Itu nanti majelisnya beda. Ilmunya beda soalnya gitu ya. Datang kepada Abdurrahman bin Auf. Aku biayai pernikahan kalian. Sampai dia bilang nih kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya semua istri antum, kalau antum nanti sudah meninggal, biarkan Abdurrahman yang menanggung semua kebutuhannya. Masya Allah. Ini kan nggak kebayang nih betapa dahsyatnya. Ya Rasulullah, kita mau jihad, perlu apa? Persiapkan 500 kuda perang yang hebat-hebat. Siap, sediain sama Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Siapkan 200 onta dengan persiapan akomodasi yang lengkap. Kayak tadi tuh, kita dari Bekasi sampai sini, makan semuanya ditanggung. Nah gitu. Siap ya Rasulullah. Saya siapin. Yang hebat dari dia juga ikut berperang nih, si Abdurrahman bin Auf. Nggak cuma sekedar ngasih modal, tapi dia juga ikut berperang. Ini orang-orang terbaik. Dan inilah Rasulullah mengajarkan mereka tentang kesuksesan. Orang berilmu, dia kenal Allah, bisa sukses? Bisa? Bisa. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama biasa. Yang kedua biasa nggak? Luar biasa. Yang kedua biasa sebetulnya. Yang ketiga nih, ada orang nggak punya ilmu, tapi dia punya Allah, bisa sukses nggak? Bisa sukses nggak? Yang ketiga ini baru menunjukkan tentang kedahsyatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak punya ilmu, nggak punya modal, tapi dia punya Allah, ini bisa sukses. Kok bisa? Saya punya kenalan di Tanah Abang. Ini ibu-ibu SD aja nggak lulus. Dia ini jadi pemegangnya busana muslim setanah Abang. Sebulan pendapatannya itu 1,3 miliar. Masya Allah. Ini nggak pakai ilmu bisnisnya, tapi dia pakai apa? Pakai Allah. Wah, mantap. Sehingga teman-teman sekalian,
Hari ini kita akan bicara tentang kuantum sukses. Gimana caranya sukses ini biar cepet-cepet deh, nggak usah pakai lama. Jadi yang baru 5 juz, gimana caranya besok bangun pagi, cak udah 30 juz. Nah, gimana itu? Nah, gimana coba dia ceritanya? Ah, dengerin nih ceritanya. Ada beberapa gimana caranya tahapan supaya kita bisa percepatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kemarin kan udah ketemu sama koloni inspirasi. Mereka udah ngajarin pentingnya untuk bermimpi. Nah, sekarang gimana caranya percepatan untuk wujudkan mimpi kita? Jadi yang pertama nih, teman-teman semuanya udah tahu kuncinya. Ini antum semua udah pegang kuncinya. Apa kuncinya? Antum udah menghafal Al-Quran. Itu kunci yang pertama. Mereka tuh yang bangun-bangun gedung-gedung itu nggak pakai Quran, bisa sukses. Nah, apalagi antum. Al-Quran bersama antum. Allah bersama antum. Sehingga antum akan lebih sukses daripada orang itu, insya Allah. Takbir. Insya Allah. Dan ini janji Allah. Yakin nggak dengan janji Allah? Yakin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati bil aqwam. Orang-orang yang ikut Al-Qur'an, insya Allah dia akan lurus. Hidupnya lurus, bisnisnya lurus, keuntungannya juga lurus, semuanya lurus semuanya di sama Allah. Antum semuanya udah punya kuncinya. Tinggal dijalanin itu Al-Qur'an, antum mau apa aja insya Allah dapat. Jadi kok cuman, ya Allah pengen hafal 30 juz. Ya kecil itu mah buat Allah tuh. Nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Betul. Ingat kisahnya Nabi Zakaria. Ingat ya? Ingat. Ah, gimana tuh siapa tuh yang jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawab tuh. Ayo coba gimana? Yang pengen punya anak. Yang pengen punya anak. Terus gimana? Ceritanya dia udah tua. Dia udah tua. Istrinya mandul. Wah, Masya Allah. Ya. Terus? Tapi sebenarnya Nabi Zakaria tidak meminta secara langsung kepada Allah, tapi dia tuh hanya membutuhkan penerus bagi dirinya sendiri. Akhirnya Allah pun mentakdirkan istrinya mandul dan dia udah tua. Tapi dengan izin Allah, kun fayakun. Dapat hadiah. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Ini hadiahnya masih ada nggak nih? Oh, masih banyak. Nah, hadiah masih banyak. Sampai pagi soalnya gitu kan. Jadi sediain nih banyak hadiah. Sampai mana tadi? Kisah Nabi Zakaria. Kalau ada pasangan nikah setahun punya anak biasa nggak? Biasa. Nikah 5 tahun baru bisa punya anak biasa nggak? Biasa. Ini ada kakek-kakek Quran yang bilang rambutnya udah penuh dengan uban, ditambah lagi istrinya mandul. Kalau menurut analisa kedokteran, seluruh dunia udah sepakat ini pasangan nggak akan bisa punya anak. Nggak bisa nyampe ke otak manusia. Betul kan? Betul. Tapi ini gimana ceritanya? Orang yang udah kakek-kakek gitu kan. Mungkin kualitas Iya. Bahasa yang bagusnya apa ya kira-kira? Nutfah. Iya betul nutfah ya? Iya, bahasa Quran. Kualitas nutfahnya juga udah nggak keren gitu. Udah nggak gaul lagi mungkin kalau kata bahasa sekarang gitu. Nah, si ibu-ibu yang mandul ini juga sel indung telurnya juga udah kurang bagus. Betul ya, Bu? Bisa jadi ya karena udah mandul kan. Mau apa dibilang? Tapi apa nih yang kata si Zakaria alaihissalam? Ya Allah, ini badan udah lemes ya Allah. Tulang-tulang udah pada lemah ya Allah. Tapi tidak pernah berputus asa berharap kepadamu ya Allah. Izinkanlah aku punya keturunan. Karena aku takut seperti aku nggak ada yang nerusin perjuanganku. Apa kata Allah? Tenang, ente tenang aja. Tenang. Nggak begini sih ngomongnya gitu kan. Ini gaya saya aja gitu. Akan aku beri anak dengan nama kebanyakan yang jawab tuh. Buruan dong yang jawab biar dapat hadiah. Yahya. Yang kasih nama langsung itu Allah. Jadi Yahya ini yang kasih nama langsung Allah. Yang dia terkenal di langit dan di bumi. Lalu si Zakaria kan bingung. Ya Allah, ini gimana bisa? Apa kata Allah? Qala huwa ala hayyin. Mudah bagiku cuma ngasih kamu anak itu mudah kata Allah. Tuh. Jadi kalau pelajaran dari Nabi Zakaria bisa menghasilkan anak atas izin Allah, apalagi antum ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, aduh, gampang. Ini nggak lebih canggih lagi. Kisahnya Maryam. Panjang.
panjang. Maryam ini kan nggak punya suami kan, betul ya? Iya. Nah, disucikan. Jangankan melakukan hal-hal suami istri, dipegang aja sama laki-laki enggak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa punya anak? Anaknya siapa namanya? Isa. Hah? Kenapa? Oh, enggak jadi. Kebanyakan yang jawab. Udah tahu kan, udah tahu. Enggak disentuh dengan seorang laki-laki bisa punya keturunan. Qala huwa ala hayyin, kata Allah. Mudah bagiku wahai Maryam untuk kamu punya anak, gampang. Kata Allah. Apalagi antum ingin coba menghafal Al-Qur'an. Sehingga cita-citanya jangan cuma hafal Al-Qur'an, terlalu kecil. Kita punya Allah yang maha besar. Rugi kalau kita punya cita-cita kecil, kita punya Allahu Akbar, kita punya Allah yang maha besar. Lalu kemana? Minta yang gede-gede, minta sama Allah. Nah, mulai hari ini nih, antum dulu lihat gedung itu. Nah, bilang begini nih. Ini aja nih. Ya Allah, ini saya mau hafal Quran ya Allah. Dengan Al-Quran saya mau bikin gedung-gedung kayak begitu, bahkan lebih hebat lagi ya Allah. Jadi pondok tahfiz tuh gedung. Masya Allah. Jadi pondok tahfiz. Jadi gimana caranya tamu-tamu yang masuk situ harus hafal Quran. Kalau belum hafal Quran nggak boleh pulang gitu. Wah, bayarnya mahal tuh. 3 bulan tuh stay di pondok gitu. Wah, ini kan luar biasa nih. Dahsyat. Jadi janganlah sampai kita cuma minta Allah cuma 30 juz. Itu gampang buat Allah. Minta yang banyak. Dan buktiin sama dunia kalau para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang pertama sukses di muka bumi ini. Dan antum harus buktiin semuanya. Jadi jangan sampai nanti pas udah hafal Quran cuma jadi marbot masjid doang. Masa cuma jadi marbot masjid? Antum penghafal Al-Quran, masa jadi marbot masjid? Tapi kerannya begini, Ustadz, saya marbot masjid, tapi saya punya tabungan 3 triliun. Nah, ini cakep nih kayak begini gitu. Nggak apa-apa jadi marbot. Nggak apa-apa, tabungannya 3 triliun kan gitu. Tapi Ustadz, saya marbot masjid, penghasilan berapa? 150.000. Ya, 150.000. Kasihan kan begitu ya. Antum harus buktiin. Nah, gimana cara supaya percepatan mimpi kita bisa tercapai? Yang pertama nih, ingetin ya. Yang pertama, believe. Apa yang pertama? Percaya. Percaya dengan Allah bakal nolongin antum semuanya dengan hafalan Quran antum. Jadi antum adalah orang-orang yang terdepan untuk menjadi contoh teladan. Anak-anak muda menghafal Quran itu pasti sukses. Menghafal Quran itu pasti sukses. Jadi antum bakal jadi pengusaha sukses, yakin itu. Karena kenapa? Allah bersama antum semuanya, insya Allah. Yang kedua, antum harus menjaga yang namanya at-taqwa. Apa yang kedua? Takwa. Antum harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan begitu kan? May yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau antum bertakwa kepada Allah, gampang deh. Jadiin 30 juz mah gampang. Jadiin antum pengusaha itu mah semuanya gampang. Ini kita berada di mana, Bu? Ujung apa? Pulau Untung Jawa. Untung Jawa. Ini ada kepanjangannya, tahu nggak? Untung, ja-nya itu jaya, wa-nya itu takwa. Jadi kalau mau untung dan jaya, antum harus bertakwa. Itu maksudnya untung Jawa. Begitu. Keren ya? Begitu. Keren. Ini baru ngarang tadi soalnya. Tapi Itu karangan, Tat. iya betul. Oh, kirain beneran. Gitu. Ini dapat inspirasi kira-kira. Jadi antum harus bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa gimana? Ini sedikit cerita tentang orang bertakwa. Jadi harus berhati-hati. Ciri orang bertakwa apa, teman-teman? Hati-hati. Ini ada kisah yang namanya Abu Surur, Mr. Good Morning kalau bahasa kita sekarang. Ini seorang sahabat nih, Abu Surur, subuhnya nggak pernah ketinggalan. Makanya dijuluki Abu Surur. Setiap dikumandangkan mau di azan, dia udah di depan. Celek udah di depan, celek. Wah, ini orang hebat nih. Kita juluki dia Abu Surur. Nomor 1 dia top kalau sholat subuh. Tapi suatu hari, ini Abu Surur telat ke masjid, nggak datang. Sampai Rasulullah SAW itu jangan suruh qomat dulu, tenang. Ini Abu Surur belum datang, tunggu 5 menit nggak datang, 10 menit nggak datang, 20 menit nggak datang. Umar bin Khattab, ada gerah nih. Wah, ini kacau nih.
Udah kita mulai aja deh, kita mulai. Gayanya Umar kan gitu. Udah kita mulai aja. Akhirnya mulai. Ini ayat sengaja dipanjangin sama Rasulullah supaya si Abu Surur bisa ikutan. Pas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ditengok-tengok, Abu Surur juga nggak datang nih ceritanya. Wah, ini kenapa ceritanya? Lalu Rasulullah menepuk lututnya Umar. Mar, ente samperin deh. Itu Abu Surur kenapa kok tumben pagi ini dia nggak ke masjid. Baru Umar bin Khattab mau bangun, ini Abu Surur baru datang ke masjid. Kayak mesin kapal Tahadi bunyinya gitu, mirip. Itu naik kapan tuh dia? Jalan kaki. Assalamualaikum Rasulullah, apa nih aneh telat? Waduh, Umar kan? Abu Surur, ini gara-gara ente sholat kita ditahan-tahan. Ente kenapa sih? Dia baru cerita, ini ketakwaan luar biasa. Ya Rasulullah, kata Abu Surur. Tadi pagi pas saya mau berangkat ke masjid, ini tiba-tiba pohon sebelah rumah nih tetangga, yang orang Yahudi, itu miring ke sebelah rumah aneh ya Rasulullah. Miring ke rumah siapa? Abu Surur. Gitu. Saya dorong-dorong ini pohon supaya nggak miring. Kenapa? Saya takut nanti buahnya jatuh ke halaman rumah, nanti dimakan sama anak-anak saya. Saya nggak mau ngasih rezeki yang bukan hak keluarga saya ya Rasulullah. Wih, subhanallah. Kata Umar gerah kan? Ente gara-gara begini doang jadi lama. Ayo kita ke sana, ngapain? Umar bin Khattab gedor-gedor tuh pagi-pagi tuh rumah Yahudi. Selamat pagi. Ya kan bukan muslim kan? Oh ya selamat pagi. Kaget nih si Yahudi buka. Wih Umar. Kaget kan? Umar. Ada Umar nggak? Dengan ngos-ngosan Umar dengan tampil garangnya. Wah nih Mar bentar Mar. Bahasa kita nyebut Mar. Nyebut. Tenang dulu, ada apa nih? Ini pohon aneh mau beli katanya. Kaget nih si Yahudi. Kenapa mau dibeli? Ini nih, gara-gara pohon kurma ente nih miring ke tetangga kita sebelah nih Abu Surur, dia takut. Makanya dia telat nih sholat subuh. Udah deh, aneh beli aja deh, biar nih Abu Surur bisa makan. Yahudi nih kaget. Beneran nih Abu Surur kayak begini orangnya? Coba saya mau tanya nih sama si Muhammad, gurunya. Dia lari, dia datang ke masjid, ini seorang Yahudi nanya. Belum nyampe masjid, ini Yahudi udah nanya. Ya Muhammad, tadi saya dengar cerita dari Umar bin Khattab, cerita tentang Abu Surur, tentang kehati-hatiannya. Bener nggak? Apa kata Rasulullah? Betul, itu yang aku ajarkan kepada dirinya tentang kehati-hatian. Itu yang namanya? Apa namanya? Takwa. Kalau kita kan enggak gitu. Pohonnya lurus kita miring-miringin kan gitu. Gimana caranya tuh pohon mangga jatuh ke tempat kita gitu. Siapa suruh dimiring ke tempat aneh kan gitu. Ada ayam tetangga sebelah masuk, alhamdulillah gitu. Rezeki gitu. Pinter tuh siapa tuh? Tapi nggak begitu gitu. Kata dia begitu. Itu siapa suruh ayam masuk rumah aneh kan begitu. Ini ayam kan nggak sekolah, siapa suruh dia masuk rumah aneh gitu. Ya ini rezeki, nggak begini nih. Ini yang namanya ketakwaan. Kita belajar dari siapa tadi? Surur. Mr. Good Morning. Karena ketakwaan dia, dia a'dhamu darajatan indallah, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Nah, kalau antum semuanya mau sukses, yang kedua berarti takwa. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, bersambung di episode yang akan datang. Semoga bisa bermanfaat. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini membangkitkan motivasi antum untuk menjadi pribadi-pribadi sukses. Amin. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.